kita datang memuliakan Tuhan di hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025. Semangat di tahun yang masih baru, di bulan yang baru, selalu datang untuk datang kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan lagu Saatku Menyembah. Bertakhta di atas pujian, saatku menyembahmu, Rohku bekerja, saatku Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Pandang kekudusanmu, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat tanganku, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami datang untuk memuji-Mu. Terlebih dahulu ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dalam hadirat-Mu Bapa. Kami sadar siapa kami ini, kami tahu siapa diri kami. Itu sebabnya Bapa, layakkan kami supaya kami layak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian dengan lagu Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam.
dampingi hambamu, kalau kau dekat hanya penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dan memohon, berseru kepadamu Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu untuk kami dengar, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, bahkan berbuah. Oleh karena Roh Kudus yang mengajari kami boleh dapat memahami, mengerti maksud apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami hari ini. Kami buka hati pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 5. Kita buka Matius 5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Matius 5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Perikop Matius ini adalah mengenai khotbah di bukit. Yesus berkhotbah di bukit. Tapi kita hanya membaca yang ayat 10 sampai 12 untuk kita renungkan. Kita rimangi kalau bahasa Batak ya. Diingat-ingat, direnungkan. Saya baca Matius 5 ayat 10 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sebab telah dianiaya juga nabi-nabi sebelum kamu. Artinya, orang yang mengikuti Yesus, yang teraniaya. Teraniaya itu artinya kita mengikuti Yesus itu ya mengikuti ajarannya. Apa itu ajarannya? Kasih. Yang paling tinggi ajaran Yesus adalah kasih. Kasih itu lemah lembut. Kasih tak berkesudahan. Kasih itu memaafkan. Kasih. Kasih. Itulah ajaran Yesus Kristus paling atas. Untuk kita manusia. Ajaran Yesus yang paling terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi kembali ke yang perikop yang ini yang mengenai judul khotbah di bukit. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh kebenaran. Baik Bapak Ibu semuanya. Tanpa kita sadari kita sudah melewati tahun yang baru ini. Ya. Tahun yang lalu banyak pergumulan yang kita lewati. Banyak persoalan yang kita sudah lalui. Jadi apa kaitannya dengan berbahagialah kamu yang teraniaya oleh sebab kebenaran?
oleh sebab kebenaran. Berarti kita itu harus benar. Benar di dalam sikap, benar di dalam perkataan, benar di dalam keputusan, benar di dalam komitmen. Suatu ketika kita sebagai bendahara, katakanlah bendahara organisasi, kita dipercayakan untuk memegang uang kas organisasi. Anggota banyak tidak mengerti atau anggota tidak tahu apakah uang itu sudah dicatatkan secara keseluruhan, apakah uang itu masih ada, atau uang itu dipergunakan untuk kepentingan bendahara. Disinilah kita harus mempunyai integritas. Ketika kita dipercayakan memegang uang, tentu uang itu harus kita pertanggungjawabkan. Uang itu harus ada ketika diminta pertanggungjawaban oleh ketua, terlebih oleh anggota. Dan bagaimana uang itu jika kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita? Menurut saya pribadi, itu tidak masalah. Selama penggunaan uang itu dapat kita pertanggungjawabkan, dapat kita secara jujur menuliskan pertanggungjawaban setiap bulan atau setiap tahunnya kepada anggota. Tidak kurang, tidak lebih. Tidak ada yang kita lebihkan maupun kita kurangi. Itulah integritas pertanggungjawabkannya. Tidak masalah jika Anda mau gunakan untuk apa, tidak ada masalah. Tetapi ketika uang itu diminta atau dibutuhkan, itu harus ada. Itulah yang dimaksud berintegritas. Jadi bagaimana kita menghadapi hal-hal supaya kita tidak teraniaya ketika kita sebagai bendahara ada keperluan organisasi untuk hal sesuatu, kita diminta untuk mengeluarkan uang dan kita bingung karena memang uang itu sudah kepakai atau uang itu sedang dipinjamkan, kita tidak punya deposit. Disinilah integritas kita dipertanyakan, disinilah pertanggungjawaban kita. Ya, siap-siap dapat cemoohan, siap-siap dapat hujatan atau kritik dari anggota. Itu sebabnya jika kita memang diberikan mandat, pertanggungjawabkanlah dengan sebaik-baiknya tanggung jawab itu. Dan mungkin saja seringkali kita menghadapi hal yang lain, masalah yang lain. Sebagai contoh, ketika teman kita membela kebenaran misalnya di suatu perusahaan, kita membela kebenaran, memang yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kita mengasihi, tetapi tidak boleh kita untuk berbohong. Kita harus jujur mengatakan ya bila ya, benar bila benar, salah bila salah. Ketika teman kita melakukan kesalahan atau mencuri barang perusahaan atau mencuri barang yang bukan miliknya di perusahaan itu, kita lihat teman kita tegur, hai, jangan melakukan seperti itu. Itu adalah suatu pelanggaran, itu adalah suatu tidak baik. Tapi apa respon teman Anda? Seringkali yang kita hadapi, kita malah dicemooh. Ah, sok suci kamu, itu kan bukan barangmu.
Benar, bukan barang kita. Tapi firman Tuhan, ingat, di Taurat hukum yang ke-10, janganlah engkau mengingini harta sesamamu. Barang yang kau bawa atau kau ambil dari perusahaan itu bukan barangmu. Saya sering berdebat dengan teman saya. Secara saya pribadi, kemanusiaan saya juga seperti dia, mau mengingini. Tetapi firman Tuhan harus saya sampaikan dan tegaskan bahwa itu adalah hal yang tidak baik, hal yang tidak benar menurut hukum Taurat yang ke-10. Ketika teman kita tegur dia tidak terima, kita dihujat, bahkan biasanya kalau di perusahaan ya dijauhi. Tapi percayalah, jangan kita melakukan yang tidak baik. Ketika kita mengalami hal cemoohan, hujatan, atau kita dijauhi, jangan kita memusuhi dia, jangan kita membenci dia. Datangi dan tanya. Jikalau memang mereka tidak terima, ya sudah, tugas kita menyampaikan kebenaran. Jangan kita ikut serta menjadi seperti mereka. Apa bedanya kalau kita sama-sama mengambil barang yang bukan milik kita, atau milik perusahaan, atau milik orang lain? Jadi berbahagialah mereka yang teraniaya oleh karena kebenaran. Karena Tuhan Yesus mengajarkan dalam firman, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berlaku jujur. Yesus datang ke dunia bukan menghilangkan hukum Taurat, tetapi dia menggenapkan hukum itu menjadi 2 hukum, yaitu hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama dan terutama. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu. Itu sebabnya dengan kita menyampaikan teman kita yang kita lihat mengambil barang yang bukan miliknya, itu bagian mengasihi. Tetapi respon yang sering kita terima tidak seperti baiknya. Jadi kita harus bersikap yang arif dan bijaksana. Tidak perlu kita marah-marah, apalagi terpancing. Sering dalam berbagai hal, begitupun juga mungkin di kantor, mungkin juga di sekolah, ketika teman kita pada saat ujian menyontek, itu perbuatan yang tidak benar. Jadi harus bagaimana sikap kita? Sikap kita tetap menyikapi apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi ajaran Tuhan. Itu yang harus kita jalankan. Jadi, kalaupun kita dimusuhi, diasingkan atau dijauhi oleh orang-orang yang tidak terima dengan apa yang menjadi teguran atau yang kita sampaikan, itu adalah yang maksud kalimat Alkitab. Kita teraniaya, teraniayanya ya kita dijauhkan, diasingkan. Tetapi berbahagialah kamu, kata firman Tuhan, yang teraniaya oleh karena aku itu ya oleh karena ajaran-ajaran Tuhan, bukan oleh karena Yesus dalam artian kalimat ini. Ya mungkin saja pengkhotbah di sana atau apologet, penginjil, mengabarkan kebenaran di pedalaman atau dimanapun mereka malah mendapatkan hal yang tidak baik. Itu termasuk teraniaya. Tetapi pengertian teraniaya ini bukan hanya seperti apologet, penginjil. Bukan. Banyak, ini terlalu luas kalimat teraniaya. Itu adalah yang dianiaya akan ajaran aku, yaitu Yesus.
Seperti apa ajaran Yesus, seperti itulah yang harus kita jalankan. Kita pun juga bisa teraniaya oleh karena keadaan kita. Sebagai contoh gini Bapak Ibu, ketika kita tidak punya uang, ya, ketika kita tidak punya uang, sama sekali tidak punya uang, lalu kita berjalan di suatu jalan, untuk jalan raya atau di manapun, misalnya di tempat manapun, kita menemukan uang, entah itu 50.000, entah itu 10.000, lalu uang itu kita ambil. Apakah itu dibenarkan? Saya sering berdebat soal hal ini dengan teman saya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi sebanyak saya secara pribadi bertanya mengenai hal menemukan sesuatu, uang atau perhiasan atau apapun itu, lebih banyak yang kontra. Jawaban mereka sederhana. Kita tidak tahu itu milik siapa. Kita nggak mungkin membalikan ke siapa. Tetapi saya hanya bilang, kalau kita anak-anak Tuhan, kita telah mendengar apa yang tertulis sebagai firman Tuhan pada hukum Taurat yang ke-10. Itu sudah menjadi pembatas bahwa kita dilarang mengingini harta sesamamu. Uang atau perhiasan yang kita temui itu bukan milik kita. Jadi harus bagaimana sikap kita? Mintalah hikmat Tuhan. Kalau perlu tinggalkan. Kalau Anda ambil, Anda akan bertanggungjawabkan. Karena di dalam kekristenan itu ada hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kamu tuai. Jadi bagaimana solusinya? Silakan kita menyikapinya. Jika kita sudah mendengar bahwa hukum yang ke-10 itu hari ini kita dengar dan kita masih melakukan itu, silakan. Diri kitalah yang akan mengadili kita. Apakah itu benar? Kita yang mempertanggungjawabkan itu. Terima kasih. Kita tutup dengan doa renungan yang singkat ini. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu yang berisi, berbahagialah engkau yang teraniaya oleh aku. Teraniaya oleh ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan menyampaikan berbahagialah. Kami sadar Bapa, di dunia, di dalam kedagingan kami, mungkin kami dapat sering mendengar dan kami sulit untuk melakukannya. Tapi tolong kami Bapa, tolong kami Tuhan, supaya kami tegas untuk ikut perintah-perintah Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan, mampukan kami, ingatkan kami selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita dengan lagu Kala Ku Cari Damai. Kita puji, memuliakan Tuhan. Dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku.
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup pujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu dan memuji menyembah-Mu. Tuhan, terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami tahu siapa diri kami, keterbatasan kami, tapi tidak mengurangi hati kami untuk datang ke hadapan Tuhan. Dan kami tutup pujian penyembahan ini dengan doa yang Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
surga. Ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Penyembahan hari ini selesai. Jangan lupa Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya, dimanapun berada, kita share, kita bagikan ke media sosial kita, agar nama Tuhan dimuliakan, agar kita yang melihat, menonton ini, kita sama-sama datang kepada Tuhan sebagai rasa syukur terima kasih kita bahwa kita memiliki Bapa yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.